menjelaskan presentasi yaitu mengenai materi usaha dan daya. Sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu usaha. Usaha merupakan energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu benda. Nah, pada usaha itu sendiri terdapat yang namanya ada pesawat sederhana. Nah, salah satunya kami membuat bidang miring dan katrol. Pada bidang miring ada keuntungan mekanis yang diperoleh. Sebelum itu kami menjelaskan pengertian bidang miring. Bidang miring merupakan suatu alat yang digunakan untuk menggerakkan usaha pada suatu benda atau meringankan pekerjaan manusia. Nah, keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut, KM sama dengan adanya usaha atau dirumuskan S pada sisi miring pada bidang miring dibagi dengan ketinggian H, S per H sama dengan W beban didorong dengan gaya yang dilakukan. Contohnya kami membuat dengan menggunakan batu sebagai beban. Nah, di sini terjadi dorongan pada benda tersebut karena dilakukan dengan beban tersebut didorong dengan gaya yang mengakibatkan lengan kuasa tersebut tertarik ke bawah sehingga didapatlah keuntungan mekanisnya S per H sama dengan W per F. W-nya itu beban, F-nya itu disebut dengan gaya yang menarik pada lengan kuasa dan lengan beban tersebut. Kami menggunakan alat media yang kedua yaitu katrol. Katrol ini adalah sebuah pesawat sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan dengan cara membuat bebannya itu naik ke vertikal atau ke atas. Di sini bisa mendapatkan keuntungan mekanisnya itu sama dengan kuasa per lengan beban. Alat yang dibutuhkan pada katrol ini ada tali ukur, stick, itu ada botol sama tutup botol sirup. Selanjutnya untuk bidang miring, alat dan bahan yang digunakan itu ada kardus yang dilapisi dengan karton, terus ada tali ukur, batu, dan lem tembak. Oke, ada lagi yang mau presentasikan? Sudah. Ada daya. Untuk daya sendiri merupakan usaha yang dilakukan untuk menggerakkan suatu benda memerlukan dengan waktu atau disebut dengan simbol T. Daya sendiri dengan disimbolkan P sama dengan W per T kecil atau disebut dengan usaha per waktu rumusnya. Kemudian pada usaha sendiri terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yang mana energi ini dilakukan karena percepatan gravitasi. Yang kedua, ada energi pegas, yang mana energi pegas ini terjadi ketika benda ditegangkan kemudian memiliki regangan dan dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, ada energi kinetik, yang mana energi kinetik ini terjadi pada saat benda bergerak. Sudah. Oke, ini untuk kelompok dulu ya. Untuk kelompok, kenapa memilih membuat media pesawat sederhana bidang miring dan katrol?
dari materi usaha dan daya. Karena materi usaha dan daya itu kan sangat banyak sekali ya, sangat luas. Kenapa memilih membuat media ini? Alasannya apa? Izin menjawab Ibu, karena di situ terdapat usaha yang digunakan untuk untuk mengangkat lengan kuasa dan lengan bebannya, Ibu. Lengan kuasa dan Lengan beban sama dengan halnya dengan katrol, lengan beban dan lengan kuasanya. Hanya berbeda dengan titik tumpuannya. ada dilihat ke itu enggak materi SMP di buku SMP, apakah relevan ini diajarkan di SMP atau ini justru cocoknya di SMA? Setelah kami pelajari Bu, ternyata materi ini sangat cocok untuk diterapkan di SMP karena ada membahas juga pesawat sederhana yang dimana di situ ada usaha dan daya usaha yang digunakan atau energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Oke. Kemudian biaya yang habis kira-kira berapa ini? Untuk seluruhnya 15.000. Selain itu juga gampang dibuat untuk seumuran SMP. Mudah. Makanya Oke. bahannya juga mudah dicari. Jadi untuk nanti dijelaskan ke siswa SMP itu apakah kira-kira menimbulkan miskonsepsi atau tidak? Kalau menimbulkan miskonsepsi sepertinya tidak. Tidak. Oke. Coba dilihat di bidang miringnya itu. Bidang miringnya kenapa baloknya ada 2? Kenapa baloknya enggak 1? Karena baloknya itu yang satu sebagai beban atau W, yang satunya sebagai beban kuasanya, Bu. Beban kuasa. Iya, beban kuasanya di situ. Pengertian kuasa itu apa? Beban kuasa merupakan beban yang digunakan untuk menarik sebuah benda agar dapat terjadi pergerakan. Oke. Itu untuk yang kelompok. Untuk yang individu coba dari siapa? Agustina dulu ya. Agustina, boleh dicatat pertanyaannya. Apa perbedaan usaha dan energi? Kemudian termasuk besaran apakah usaha dan energi? Besaran skalar atau besaran vektor? Ya, itu jelaskan alasannya. Besaran termasuk besaran skalar kah atau besaran vektor? Jelaskan alasannya. Ya, boleh disusun dulu jawabannya. Untuk Nurul, berapa ini katrol tetap. Untuk katrol tetap berapa keuntungan mekanisnya? Untuk katrol tetap berapa keuntungan mekanisnya? Dan mengapa katrol itu disebut pesawat sederhana? Oh ya, jelaskan dulu pengertian keuntungan mekanis itu apa ya? Jelaskan pengertian keuntungan mekanis, kemudian berapa keuntungan mekanis katrol tetap, dan mengapa katrol disebut pesawat sederhana. Ya. Kemudian untuk Rahmatika, tadi yang bidang miring, keuntungan mekanisnya tadi rumusnya adalah S per H sama dengan W per F. S itu adalah panjang lintasan dari bidang miring. Panjang lintasan bidang miring. H ketinggian. W W itu beban. F Gaya yang
gaya yang diberikan ya. Nah, sebenarnya kalau dua-duanya benda beban berarti dua-duanya W ya, dua-duanya W. F itu adalah gaya dorong atau gaya tarik yang kita berikan ya, gaya dorong atau gaya tarik yang kita berikan. Jadi sebenarnya misalnya kita mau meninjau benda yang di bawah ya, kita mau meninjau benda yang di bawah, maka fokus kita adalah W-nya yang di bawah, yang di atas itu tidak kita anggap ya. Nah, kalau mau meninjau benda yang di atas yang miring, maka yang di bawah tidak kita anggap. Kalau kita mau meninjau secara keseluruhan itu disebut sistem. Kalau sistem maka kita pakai W system ya. Gaya yang dimaksud adalah gaya tarik dan gaya dorong ya. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan gaya berat? Apa yang dimaksud dengan gaya berat? Pada satu benda dan pada sistem. Sistem itu artinya lebih dari satu benda ya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, apa yang dimaksud dengan gaya berat pada satu benda dan pada sistem? Maksudnya itu apa perbedaannya? Gaya berat pada satu benda dan pada sistem. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya kuasa? Ya. Ya. Kan tadi pengertian rumus keuntungan mekanisnya W per F kan, W gaya berat, F gaya kuasa. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya berat pada satu benda dan pada sistem? Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya kuasa? Ya, itu untuk gramatika. Kemudian untuk nila, untuk nilai kita ke daya ya. Daya, apa yang dimaksud dengan daya? Apa yang dimaksud dengan daya? Dan termasuk besaran skalar atau besaran vektor daya itu. Serta satuan SI-nya ya. Satuan SI-nya. Satuan SI. Oke. Nah, tadi Agustina sudah? Belum? Siapa yang sudah? Nurul sudah? Nah, 1 menit lagi ya. Oke, sudah?
Nurul dulu boleh? Silakan dijawab. Diulang lagi pertanyaannya, terus jawab. Tadi pertanyaannya apa itu keuntungan mekanis dan berapa keuntungan mekanis katrol tetap dan mengapa katrol itu disebut usaha sederhana? Menurut Nurul, keuntungan mekanis itu pengukuran yang di saat benda itu mulai bergerak. Gimana? Pengukuran saat benda itu mulai bergerak. Pengukuran. Lagi, apa lagi penjelasannya? Di mana pada katrol tetap itu keuntungan mekanisnya Km sama dengan LK per LB sama dengan 1. Terus Terus kenapa katrol itu disebut usaha sederhana? Karena katrol dapat memudahkan pekerjaan manusia, di mana katrol sangat banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya itu katrol saat untuk menimba dan juga sangat mudah digunakan untuk mengangkat beban atau benda-benda secara vertikal atau ke atas. tadi rumusnya KM sama dengan LK per LB sama dengan 1 ya. Jadi kalau ditanya berapa keuntungan mekanis katrol tetap, jawabannya 1. Maksudnya keuntungan mekanisnya 1 itu artinya bahwa besar gaya yang dibutuhkan sama dengan berat benda ya. Berat benda 10 Newton, maka gaya yang kita berikan juga harus 10 Newton, ya kan? Berat benda 20 Newton, gaya yang kita berikan untuk menarik atau mengangkat katrolnya itu juga 20 Newton. Nah, artinya kan sama tuh gaya yang diberikan dengan berat benda. Nah, kenapa dia disebut memudahkan? Padahal gaya yang diberikan sama dengan berat benda. Kalau memudahkan itu kan seharusnya gaya yang diberikan, misalnya berat benda 10 Newton, kita cukup memberikan gaya 5 Newton saja atau 1 Newton bahkan. Nah, memudahkan, meringankan pekerjaan kita. Nah, itu sama untuk katrol tetap nih, tapi dia juga termasuk pesawat sederhana. Kenapa? Di mana letak memudahkannya itu? saat lengan kuasa menarik dengan beban, menarik beban. Tapi kan kalau bebannya berat kan kita berat juga nariknya. Ada titik tumpuannya. Pada titik tumpu. Ada jawaban tambahan lainnya? Kenapa dia disebut memudahkan? Padahal gaya yang diberikan sama dengan berat benda yang ada gitu ya. Masih mau dicoba atau sudah pas? Coba ini. Coba ke Agustina. Pertanyaannya itu apa perbedaan usaha dan energi termasuk ke dalam pesan skala atau vektor? Jelaskan. Usaha itu adalah memindahkan suatu benda, sedangkan energi itu adanya energi yang dibutuhkan pada usaha. Usaha adalah memindahkan. Untuk memindahkan suatu benda, sedangkan energinya itu energi yang dibutuhkan pada usaha. Berarti Hubungannya apa? Hubungan antara usaha dan energi. Kan ada ya submaterinya, hubungan antara usaha dan energi kinetik, usaha dan energi potensial. Hubungannya apa? Termasuk besaran apa dulu? Termasuk besaran apa? Usaha termasuk besaran gimana Agustina? Sudah dijawab? Belum. Oke. Apalagi yang bisa dijawab?
baru itu. Oke, coba ketiga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gaya berat pada suatu benda dan pada sistem, dan apa yang dimaksud dengan gaya kuasa? Gaya berat adalah gaya yang dimiliki suatu benda yang mempunyai gravitasi bumi menuju pusat bumi. Sedangkan gaya berat pada sistem merupakan gaya yang dimiliki suatu benda yang membuat kinerja pada benda tersebut untuk bergerak. Sedangkan gaya kuasa adalah gaya yang dimiliki suatu benda dan memiliki resultan gaya yang bernilai 0 atau sigma F sama dengan 0. Coba diulangi. Yang Gaya berat adalah gaya yang dimiliki suatu benda yang mempunyai gravitasi bumi menuju pusat bumi. Gaya berat pada sistem merupakan gaya yang dimiliki sistem pada suatu benda yang membuat kinerja pada benda untuk bergerak. Sedangkan gaya kuasa adalah gaya yang dimiliki suatu benda dan memiliki resultan gaya yang bernilai 0 atau sigma F sama dengan 0. Pengertian gaya beratnya sudah benar, tapi yang gaya kuasanya itu kalau pada kesetimbangan. Ya, kalau pada kesetimbangan benda tegar, supaya bendanya tidak bergerak, maka resultan gayanya harus 0. Nah, tapi kalau pada kasus bidang miring ini, ya, sebagai pesawat sederhana, kalau resultan gayanya sama dengan 0, maka keuntungan mekanisnya tak terhingga kan? Km sama dengan W per F, ya. Kalau resultan gayanya sama dengan 0, berapapun nilai W dibagi dengan 0, hasilnya tak terhingga, ya. Artinya apa? Mustahil kita menggerakkan benda pada bidang miring tanpa ada resultan gaya. Resultan gayanya 0, bendanya pasti diam, gitu ya, kalau resultan gayanya sama dengan 0. Pengertian gaya kuasa, gaya yang diberikan untuk menarik atau mendorong benda pada bidang miringnya atau pada sistemnya. Itu pengertian gaya kuasa, ya. Ada lagi pertanyaannya? Itu aja. Oke. Nila? Udah, silakan. Apa yang dimaksud dengan gaya dan termasuk besaran skala atau faktor gaya tersebut beserta satuannya? Satuan SI-nya. Jadi menurut Nila, gaya adalah usaha yang diperlukan untuk menarik, memperbesar dan memperkecil energi yang diperlukan untuk benda tersebut, beban tersebut. Untuk apa? Memperbesar dan memperkecil energi yang dari beban tersebut. Memperbesar, memperkecil energi dari Beban tersebut. Terus Menurut Nila, gaya ini termasuk besaran vektor karena berhubungan dengan perubahan atau waktu. Oke, yang pertama pengertian daya benar ya, usaha yang dibutuhkan Membesar atau memperkecil energi yang diperlukan untuk beban. Lebih tepatnya bukan memperbesar, memperkecil sih ya, usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan atau memindahkan benda tadi ya, memindahkan beban, betul. Tapi ada kurangnya, waktunya ada disebutkan tadi, pada waktu tertentu ya. Pengertian daya itu adalah usaha per waktu, usaha yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Kalau tidak disebutkan waktunya, maka kita nggak tahu berapa dayanya ya. Nah, berapa daya atau berapa power, berapa kekuatan benda tersebut, misalnya menarik benda atau mendorong benda ya, dayanya ya. Satuan SI-nya apa? Satuan SI Joule? Joule? Joule. Satuan SI daya. Joule adalah satuan usaha atau energi. Daya adalah usaha per waktu. Berarti Joule per waktu apa satuannya? Sekon. Joule per sekon. Atau biasa disebut watt. Pernah dengar watt?
watt, W A T T, watt ya. Itu satuan SI dari daya. Pernah dengar kilowatt hour kWh? Nah, itu pada listrik. Itu juga satuan daya ya, tapi itu kaitannya ke listrik. kWh, berapa kWh ya? kWh kilowatt hour adalah satuan daya. Nah, jadi yang kita bahas sekarang yang berkaitan dengan mekanika, joule per sekon, watt. Besaran termasuk besaran skalar. Kenapa skalar? Karena berkaitan dengan yang usaha tadi Agustina ya. Nah, berkaitan dengan Agustina. Ya, usaha adalah besaran skalar, waktu juga besaran skalar. Jadi daya itu besaran skalar. Artinya dia tidak mementingkan arahnya. Mau kemana arahnya tidak dipertimbangkan. Yang penting nilainya saja, ya. Oke. Tadi Nurul masih ada tambahan jawabannya? Apa tuh? Jadi kan kenapa bisa disebut pesawat sederhana? Itu dari titik tumpuannya dan dengan kuasa, karena tidak ada titik tumpuan dan titik tumpuannya dengan bebannya tidak akan bergerak. Jadi dapat memudahkan beban naik ke atas. Masih belum tepat ya jawabannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah untuk mengubah arah gayanya. Ya, mengubah arah gaya. Kalau dari besar gaya yang dibutuhkan itu sama dengan berat beban. Ya, artinya capeknya sama. Nah, tapi kenapa dia disebut memudahkan? Karena dia mengubah arah gaya. Yang harusnya kita mau ngangkat benda ke atas, kita harus menarik ke atas kan? Nah, dengan katrol kita menarik ke bawah, bendanya naik ke atas, ya. Nah, mengubah arah gaya. Padahal energi yang diberikan sama, gaya yang kita berikan sama ketika menarik atau mengangkat bebannya sama, tapi terlihat lebih susah atau mungkin terasa perasaan kita aja gitu ya, lebih susah kayaknya kalau ngangkat ember langsung dibandingkan dengan kita narik kosong, ya, naik ke atas. Padahal sama gaya yang diberikan, ya. Jadi kenapa dia disebut memudahkan? Karena dia mengubah arah gaya. Yang harusnya gayanya ke atas, tapi dengan katrol kita memberikan gayanya ke bawah, bendanya naik ke atas, ya. Itu alasan katrol disebut memudahkan, karena memberikan perasaan mudah karena mengubah arah gaya tadi, ya. Nah, kalau dihitung besar gayanya sama. Agustina ada tambahan? Nah, coba. Apa perbedaan usaha dan energi masuk ke dalam besaran skala atau vektor? Kalau usaha itu untuk memudahkan memindahkan suatu benda, sedangkan energi itu adanya energi yang dibutuhkan pada usaha pada saat memindahkan suatu benda itu adanya energi. Itu pengertian dari Itu energi. Kalau pengertian usaha tadi? untuk memudahkan kita memindahkan suatu benda. Kalau kata memudahkan itu kata kunci untuk pesawat sederhana ya. Kata kunci untuk pesawat sederhana. Oke, lanjut. Apa yang ditambahkan tadi? Termasuk ke dalam besaran skala. Iya, tadi kan udah saya jawab ya. Ya, terus apa lagi? Udah, Bu. Itu aja. Iya. Oke. Jadi usaha dan energi, kalau usaha gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda, ya. Memindahkan benda sejauh berapa meter, harus ada perpindahannya. Kalau cuma diangkat, diturunkan aja tidak berpindah dia dalam arah vertikal, itu dikatakan usahanya adalah 0. Walaupun gaya yang diberikannya mengangkat tuh misalnya 10 Newton, tapi usahanya 0 karena benda tidak berpindah. Kecuali kalau diukur perpindahannya berdasarkan ketinggian, dari ketinggian ini pindahkan ke ketinggian atas, baru ada usahanya secara vertikal. Tapi kalau secara horizontal, mau kita goyang-goyangkan, mau kita angkat, kita tahan lama-lama mengangkat beban tapi tidak berpindah, maka usahanya adalah 0. Jadi usaha adalah gaya yang diberikan
untuk menyebabkan benda berpindah sejauh berapa meter gitu. Ya. Kalau energi adalah apa? Pengertian energi. Kalau energi secara umum adalah gaya yang dibutuhkan dalam proses memindahkan benda tersebut, ya. Gaya yang dibutuhkan dalam proses memberikan usaha pada benda tersebut. Kalau gaya kinetik, gaya untuk menggerakkan energi kinetik, gaya untuk menggerakkan benda. Kalau energi potensial, gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda jatuh. Ya, itu energi. Oke. Nah. Oke, silakan difoto dulu, kemudian dikumpulkan. Sudah dikasih namanya? Sudah dikasih nama? Silahkan difoto. Nanti yang difoto diupload ya. Tapi yang saya nilai yang ini dan jawaban di kelas nih.